Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oleh Allah minta apa? Liyudhhirahu ala Doa dini kullihi ijabah, kurang lebih walau begitu. karihal musyrikun. Bocor. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan seiring dengan waktu pagi adalah waktu yang penuh keberkahan. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi harinya. Maka semoga kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini, ya, yang mana kita juga mengisi dengan majelis ilmu yang semoga juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita pemahaman, ya, ilmu agama, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita Al-Qur'an, ya, dan menjadikan kita paham terhadap agamanya, ya, dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya jamaah sekalian? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah baik. Semoga Ustaz sehat selalu. Alhamdulillah Ibu semuanya, ya. Baik. Ibu sekalian, jamaah sekalian, suara saya jelas ya? Jelas. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari Sirah Nabawiyah, ya, sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih seputar, ya, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah, ya, di fase Mekah. Yang kita tahu bahwa kehidupan Nabi SAW itu dibagi dua fase, fase Mekah dan fase Madinah. Ya, di fase Mekah, ya, Nabi SAW berdakwah atau hidup atau berada di fase Mekah selama 13 tahun, kemudian di fase Madinah selama 10 tahun. Ya, kita sudah sampaikan pada pekan yang lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak mendapatkan perintah, ya, tentang dakwah ini diumumkan secara terbuka, diumumkan berdakwah secara terang-terangan, mengajak kepada kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan penduduk Mekah secara umum, yakni dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, umumkan, ya, dakwah ini, ajak manusia secara terang-terangan wahai Muhammad, karena ini adalah perintah, ya, apa yang diperintahkan kepadamu lakukanlah. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang dari orang-orang musyrikin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa, dan mengumpulkan orang-orang Quraisy,
ya ada dari Bani Makhzum, ada dari Bani Muttalib, ada dari Bani Hashim, ada dari Bani ini, Bani itu, dan seterusnya. Karena di Mekah itu ya tentu terdiri dari suku-suku yang begitu banyak. Lalu kemudian Nabi SAW berteriak dengan ucapannya yang ya sobaha, ya sobaha. Ya, ini adalah isyarat atau cara memanggil orang-orang Quraisy, ya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting akan disampaikan oleh Muhammad, ya. Apalagi dengan panggilan ya sobaha, ini adalah ajakan untuk berkumpul, biasanya karena ingin menghadapi atau ingin berperang. Dan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Mekah terkenal dengan orang-orang yang pemberani, sehingga mereka datang, mereka berkumpul, mereka antusias, mereka penasaran, ya, apa yang terjadi, sehingga ada panggilan, ada seruan ini, sehingga mereka datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru untuk memenuhi di sekitar Ka'bah, memenuhi panggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada kaum Quraisy, apakah ketika aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita, menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya denganku? Ya, maka semua mengatakan kami percaya. Kami ma'alimna minka kadziban qat, kami tidak mendapatkan darimu dusta sedikit pun. Ya, tidak pernah engkau berdusta, engkau selalu benar dalam ucapannya, engkau adalah orang yang dipercaya. Ya, maka ketika engkau mengabarkan itu, maka kami percaya. Ya, semua percaya. Antum musaddiqiyah, apakah kalian percaya denganku? Maka mereka percaya, mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi SAW di situ ternyata masih koma, ya, masih koma, masih ada lanjutannya. Apa yang dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, kalau begitu saya ingin juga menyampaikan kepada kalian bahwa saya adalah utusannya Allah. Saya adalah utusannya Allah, saya adalah rasulnya Allah, menyampaikan kepada kalian ya ajaran, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti ajaran ini, yang mengikuti apa yang aku sampaikan, apa yang aku bawa, maka dia akan selamat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengikuti apa yang aku sampaikan, apa yang aku bawa, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Lahab mengatakan, ya, Abu Lahab salah satu tokoh Quraisy, ya, yang kafir, yang selalu menentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah hanya karena ini kau kumpulkan kami di sini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya adalah ya pembantahan kepada tuduhan Abu Lahab kepada Muhammad bahwa Muhammad itu adalah binasa, ya, adalah binasa. Sebagaimana perkataan Abu Lahab tadi, tabban laka, binasa kau wahai Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayatnya bahwa yang binasa bukan Muhammad, tapi yang binasa justru Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Binasa kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya Abu Lahab binasa. Ya. Watab, dan pasti akan celaka. Pasti akan celaka dan seterusnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak turunnya ayat ini, fasda bima tu'mar, umumkanlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia secara terbuka, secara terang-terangan tentang dakwah ini, ya, tentang ajaran ini, ya, dan berpaling dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah mulai terjadi apa? Terjadi penindasan, ya, terjadi terjadi ya intimidasi, ya, intimidasi baik secara verbal maupun secara fisik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
maupun juga terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai mereka disiksa, apalagi dari kalangan budak, ya, itu disiksa luar biasa, disiksa oleh majikan-majikan mereka, ya, disiksa oleh majikan-majikan mereka, ya. Tapi itulah konsekuensi daripada keimanan. Mereka tahu bahwa ketika mereka mengikuti Muhammad, ya, mereka akan disakiti, mereka akan diintimidasi, mereka akan dizolimi dan seterusnya, ya. Tapi ternyata iman itu sudah, ya, menghujam begitu kuat di dalam hati-hati mereka karena keimanannya yang kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kisahkan misalnya, ya, budaknya Abu Jahal. Budaknya Abu Jahal itu diantaranya adalah satu keluarga, ya, satu keluarga. Yang pertama Yasir, kemudian ini bapaknya, kemudian Ammar, ya, anaknya, kemudian Sumayyah, kemudian Sumayyah, ibunya, ya. Mereka disiksa, Yasir disiksa, kemudian Ammar disiksa, kemudian Sumayyah juga disiksa, ya. Akhirnya kemudian Yasir itu dibunuh, kemudian Sumayyah juga dibunuh oleh Abu Jahal. Ya, awalnya mereka menyuruh apa? Menyuruh mereka untuk berislam, ya. Ya, apa? Menyuruh mereka untuk mengagungkan Tuhan mereka Lata dan Uzza, kemudian mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya. Tapi kemudian, ya, karena keimanan mereka, ya, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mereka mempertahankan itu sampai kematian itu merenggut nyawa mereka. Hadirin sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Intinya penyiksaan yang luar biasa yang dialami orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa saat itu, jamaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu merasa belum ada perintah untuk memerangi orang-orang Quraisy. Ya, kenapa belum ada perintah? Karena jumlah kaum muslimin saat itu masih kurang. Jumlah kaum muslimin saat itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang Quraisy, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya mendoakan, ya. Beliau menyaksikan dengan mata beliau, ya, mata beliau lihat langsung bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang yang beriman. Nabi hanya mengatakan apa? Sobron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian akan masuk surga. Ya, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena Nabi SAW hanya beberapa dengan sahabatnya yang baru masuk Islam saat itu, hanya beberapa orang, ya. Maka akhirnya mereka membunuh juga Sumayyah, ibu dari Ammar, ya, ditusuk oleh Abu Jahal dari kemaluannya sampai kemudian dia meninggal dunia, dan dia tercatat dalam sejarah Islam menjadi perempuan pertama yang mati syahid di dalam Islam karena begitu kuatnya mempertahankan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammar bin Yasir juga disiksa, anaknya Ammar bin Yasir, ya. Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, diikat dengan rantai di lehernya, kemudian diseret, ya, ke sebuah tempat, ya, kemudian dipanggil anak-anak yang ada di situ untuk memukulinya, menendangnya seperti bola,
kemudian dibawa sampai kemudian siapa Bilal bin Rabah ini disuruh untuk mengakui Tuhan mereka, yakni Lata dan Uzza, Manat dan seterusnya. Kemudian kufur kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah, dia tetap komitmen mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Artinya Allah satu-satunya untuk disembah. Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya yang memelihara kita. Allah satu-satunya yang menjaga kita. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian penyiksaan itu semakin berat dirasakan oleh Bilal bin Rabah, ya, sampai kemudian ditindih dengan batu sebagaimana riwayat yang sudah kita ketahui, ya, ditindih dengan batu yang besar untuk dia kufur kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia enggan untuk keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi karena iman itu sudah begitu menghujam kuat di dalam diri daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi penyiksaan-penyiksaan yang berarti, penyiksaan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman saat itu, ya, maka sebagai manusia biasa mereka merasa ini adalah penyiksaan yang luar biasa. Hampir-hampir mereka tidak tahan dengan penyiksaan itu, ya, dan mereka sampai pada puncaknya mereka ternyata menyerah, ya, menyerah dalam artian mereka tidak sanggup untuk mendapatkan siksaan yang luar biasa itu, ya, sehingga mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk jangan sampai ternyata mereka ini sudah keluar dari Islam gara-gara akhirnya mereka mengikuti ucapannya orang-orang Quraisy tadi, yakni beriman kepada Lata wal Uzza, yang mengagungkan Lata dan Uzza, Tuhan-Tuhan mereka ini, ya. Akhirnya mereka ucapkan itu, ibu sekalian, ya. Kemudian mereka mengucapkan hal-hal yang mencela Allah, mencela Nabi Muhammad, mencela agamanya Muhammad. Karena mereka tidak mau mengaku itu, mereka akan dicambuk, mereka akan ditindih, mereka akan dijemur, ditindih dengan batu. Itu yang mereka rasakan, jamaah sekalian, ya. Akhirnya mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami khawatir ya Rasulullah. Celaka kami ya Rasulullah. Orang-orang Quraisy menyiksa kami. Orang-orang Quraisy memberikan kepada kami azab, siksa, ya, yang luar biasa yang kami dapatkan penyiksaan dari mereka. Sampai akhirnya kami menyerah dan kami mengucapkan kalimat kufur. Kami khawatir kepada diri kami jangan sampai kami kafir setelah kami beriman ya Rasulullah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, jamaah sekalian, ya, menurunkan firman-Nya kepada atau menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang isinya adalah, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Orang akan binasa orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, kecuali orang-orang yang, ya, mengucapkan kalimat kufur akan tetapi sebenarnya hati mereka penuh dengan keimanan. Ya. Bibir mereka mengucapkan kalimat kufur akan tetapi hati mereka penuh dengan keimanan. Artinya apa? Ketika mereka mengucapkan itu, hati mereka sebenarnya beriman, ya. Tapi karena sebagai manusia biasa mereka juga merasakan penindasan, maka ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kondisi kepepet seperti ini, dalam kondisi darurat seperti ini, ya, yang penting hati masih dipenuhi dengan iman, ya, dan dan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai Allah, bahkan bisa keluar seseorang dari Islam, ya, yang penting hati penuh dengan iman, maka itu bukan termasuk orang yang kafir setelah dia beriman, ya. Maka dari sini jamaah sekalian, para ulama mengambil kesimpulan bahwa orang yang dalam keadaan terpaksa, dalam kondisi dia terjepit, ya, dalam kondisi dia terjepit, dalam usul fikih seperti itu, ya, dalam fikih, ya,
dia melakukan yang haram itu tidak mengapa, ya, ketika dia dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat, dalam kondisi terjepit. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, jika mereka ulangi lagi kau disuruh mengatakan seperti itu, ucapkan lagi tidak mengapa, ya, untuk mengurangi dan meminimalisir penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada mereka. Saat itu mereka merasa bahagia. Kenapa? Karena ada keringanan dari Allah. Mereka akhirnya mengucapkan itu karena kata Nabi, kalau mereka ulang lagi ucapan itu, ulangi lagi, ya, nggak apa-apa. Yang penting hati kalian penuh dengan keimanan. Yang menakjubkan jamaah sekalian, walaupun ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh mengucapkan kalimat Tuhan mereka, ya, dan kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad, ternyata Bilal bin Rabah adalah orang yang sangat kuat imannya. Ya, dia satu-satunya budak yang saat itu dalam kondisi seperti itu, dia tidak mau mengucapkan. Ya. Dia enggan untuk mengucapkan. Ya, lebih baik dia mati daripada dia mengucapkan itu. Dan ini kekuatan keimanan siapa? Keimanan Bilal bin Rabah, sampai kemudian Allah berikan taufiknya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk memerdekakan siapa? Memerdekakan Bilal bin Rabah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman bersama Nabi di awal-awal. Ya, mereka adalah orang-orang yang begitu kuat iman mereka. Tidak akan sama iman mereka dengan iman kita. Maka kita harus, ya, ketika memandang para sahabat Nabi SAW, kita harus pandang mereka dengan pandangan yang luar biasa. Ya, tidak akan sama ujian yang diberikan kepada mereka dengan ujian yang diberikan kepada kita hari ini. Ya, makanya tidak akan sama iman mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi SAW, yang mengatakan mereka semua masuk neraka? Sahabat-sahabat Nabi itu semua masuk neraka. Ya, maka bagaimana mungkin mereka masuk neraka, sementara orang-orang Syiah kan menuduh, ya, menuduh mereka adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba ma balago nafaqa ahadihim wala nasifah. Mudda ahadihim walau nasifah. Atau kama qala. Ya, jangan kalian mencela sahabatku. Ya. Andaikan dari kalian ini menginfakkan harta atau emas sebesar gunung Uhud. Ya, kita bisa bayangkan, Ibu, emas sebesar gunung Uhud. Ya, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama nilainya di sisi Allah dengan satu genggaman emas yang diinfakkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kenapa? Itu, oh, Masya Allah, satu gunung Uhud itu luar biasa. Ibu mungkin pernah umroh, pernah haji, lihat gunung Uhud bagaimana, tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Itu luas sekali, besar sekali. Itu kalau isinya semua emas, ya, itu adalah emas, kemudian kita infakkan di jalan Allah, itu nggak akan sama dengan satu genggam saja emas yang diinfakkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena beda kualitasnya. Kualitas keimanan mereka sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah siapa? Bilal bin Rabah, ya, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu tujuan mereka adalah bagaimana Nabi SAW akhirnya merasa iba, akhirnya Nabi berhenti dari dakwahnya ini, ya. Karena merasa iba kepada sahabat-sahabatnya, ya, karena begitu cinta kepada sahabat, daripada dia disiksa, akhirnya Nabi SAW inilah upaya mereka untuk apa? Untuk menghentikan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata, ya, kekuatan iman mereka sangat luar biasa. Ibaratnya emas, Ibu, ibaratnya emas, semakin dibakar itu semakin menyala, semakin bagus. Ya, emas itu kan biasa kalau kita lihat, ya, di penjual emas itu biasanya emas itu kan dibakar, ya.
itu bukan malah hancur, bukan malah makin jelek, justru emas itu semakin dibakar, semakin ditepokin begini, ya itu semakin bagus. Itu artinya begitulah keimanan sahabat Nabi, semakin mereka ditindas, semakin mereka ditekan, semakin mereka dibakar bahkan, maka mereka ibaratnya emas yang semakin menyala, yang semakin mahal, semakin berkualitas. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah penindasan-penindasan yang dilakukan oleh mereka semenjak Nabi SAW ya mengumumkan dakwah ini secara terang-terangan ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lalu kemudian mereka juga lakukan itu kepada Nabi SAW. Ya, mereka mau mencegah dakwanya Nabi. Bagaimana Nabi SAW supaya berhenti dari dakwanya? Karena sejak munculnya orang ini, masyarakat jadi pecah. Ya, masyarakat jadi pecah. Ya, sementara Nabi SAW juga terus mendapatkan perlindungan dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW ya untuk negosiasi ya untuk berhenti dakwanya, tapi Muhammad SAW mengatakan andaikan kalian letakkan jadi mereka menawarkan mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, apa yang kau inginkan agar kau berhenti dari dakwahmu? Ya, kau ingin jabatan, kami akan berikan kau jabatan, yang penting kau berhenti dari dakwahmu. Kami akan angkat kaulah petinggi daripada orang-orang di Mekah ini, yang penting berhenti dari dakwah. Kalau itu tidak cukup, kau ingin apa? Kau ingin kedudukan, aku akan berikan. Kau ingin wanita, kita akan cari wanita yang paling cantik, kita akan berikan kepadamu dengan syarat dan ketentuan, engkau berhenti dari dakwahmu. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Andaikan kalian letakkan matahari di sebelah kananku, ya, kemudian bulan di sebelah kiriku, agar aku berhenti dari namanya dakwah ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dakwah yang mulia ini. Artinya apa? Pupus harapan mereka. Mereka mencoba dengan apa? Dengan penyiksaan, penindasan, intimidasi kepada sahabat Nabi, ya, negosiasi juga kepada Nabi SAW itu tidak berhasil, ya, maka mereka kehabisan cara bagaimana mereka untuk menghentikan dakwanya Nabi SAW, ya. Maka kemudian mereka terus menyiksa ya sahabat-sahabat Nabi SAW, ya. Begitu juga kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW akhirnya mulailah dituduh dengan bermacam-macam, ya, dituduh, ya, bagaimana supaya orang-orang tidak simpati kepada yang namanya Muhammad itu. Akhirnya apa? Dirusak kepribadiannya Muhammad SAW, bahwa Muhammad itu adalah tukang syair, ya, yang dia bawa itu bukan Quran, itu adalah syair-syair yang dia buat, ya. Dia adalah orang dia adalah tukang sihir, ya. Dia adalah orang tukang sihir yang pandai membuat sihir kepada manusia, sehingga orang-orang ikut dengan dia, percaya dengan dia. Dia adalah seorang dukun dan seterusnya. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW terus berdakwah, ya, pelan-pelan. Apapun yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy kepadanya, ya, Nabi Muhammad SAW tidak peduli, tapi dia tetap berdakwah. Iya, jadi kita tidak boleh kalah, jamaah sekalian, ya. Kalau orang-orang kafir Quraisy, ya, begitu semangat dalam menghentikan dakwah, dalam memerangi Islam, ya, melenyapkan Islam dari muka bumi ini, bahkan mereka keluarkan harta mereka sebanyak apapun untuk mencegah, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka masa kita malas-malasan untuk memperjuangkan agama ini? Masa kita menyerah dengan memperjuangkan agama ini, sementara kita ada harapan yang kita harapkan surga Allah, sementara mereka tidak memiliki harapan, ya. Mereka capek dalam berdakwah, kita juga capek dalam berdakwah, ya. Tapi
keuntungannya adalah orang-orang beriman ada apa? Fa in takunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian capek dalam berdakwah, capek dalam mengajak orang dalam kebaikan, capek dalam beribadah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga capek. Ya. Mereka juga pasti letih, mereka juga ada bosannya. Tapi kenapa mereka semangat? Mereka semangat sementara tidak ada yang mereka harapkan setelah kematian kecuali neraka. Sementara kita setelah kematian ada surga, lalu kemudian kita begitu loyo, begitu tidak bersemangat untuk mengeluarkan infak saja di jalan Allah, ya, untuk agama Allah Subhanahu wa taala kita begitu berat, ya. Maka harusnya kita lebih semangat daripada mereka. Kita harusnya lebih habis-habisan daripada mereka karena ada yang kita harapkan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi SAW tidak terus berdakwah, ya, kepada orang-orang, ya, kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy, ya. Iya. Dan Nabi SAW juga bukan hanya mendapatkan penyiksaan secara verbal, Ibu. Ya, secara verbal, difitnah, digibah, dihancurkan kehormatannya, bukan hanya itu. Bahkan beliau mendapatkan apa? Mendapatkan kezoliman secara fisik, ya, penindasan secara fisik dari orang-orang Quraisy, ya. Lalu kemudian ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, ya, akhirnya terjadilah yang namanya hijrah. Jadi mungkin yang selama ini kita tahu hijrah itu hanya ke Madinah. Hijrah itu hanya ke Madinah. Ternyata sebelum hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah 2 kali hijrah ke Ethiopia, ke Afrika, Ibu. Ya, nah, mereka hijrah ke Ethiopia kurang lebih di tahun ke-5 atau ke-6 kenabian, itu di ujung-ujung tahun ke-5 ke-6 kenabian. Mereka hijrah ke Ethiopia, jumlahnya awalnya itu adalah 14 orang, ya, atau 16 orang, kemudian jumlahnya 86 orang. Karena apa? Karena tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya. Tapi akhirnya kemudian mereka kembali, ya, dari hijrah mereka setelah mendengarkan bahwa ternyata Umar bin Khattab masuk Islam, ya. Umar bin Khattab telah masuk Islam, ya. Jadi ini luar biasa. Di saat suhu penindasan itu luar biasa kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada orang-orang yang beriman di Mekah, ya, ternyata 2 tokoh yang sangat disegani, ya, 2 tokoh pemberani, 2 tokoh yang sangat kuat baik dari fisik dan prinsip, ya, yakni yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab, itu telah masuk ke dalam Islam. Bagaimana kisah masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib ke dalam Islam? Jadi seperti ini kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Suatu ketika, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang disiksa oleh Abu Jahal, ya, artinya diisengin sama Abu Jahal, ya. Suatu ketika, ya, Abu Jahal ini melewati Rasulullah di Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa Abu Jahal melewati Rasulullah SAW, ya. Lalu kemudian dia mengganggu beliau, dia caci maki, ya, Rasul SAW. Tapi Rasul diam saja, ya. Kemudian diriwayatkan Abu Jahal ini memukul kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengalirkan darah, ya. Ya, kemudian dia pulanglah. Setelah dia pukul Muhammad, dia pulang dan menuju kepada orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Lalu kemudian ada seseorang yang melihat tingkah dari Abu Jahal ini, yang siapa? Yang memukul Muhammad sampai keluar darah. Lalu kemudian dia laporkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Hamzah adalah orang pemberani, ya. Makanya nanti dia dijuluki dengan apa? Singa padang pasir. Ya. Seorang yang singa. Makanya orang-orang dulu itu, Hamzah itu kan artinya singa, Hamzah. Orang-orang Quraisy itu suka memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama hewan. Ali bin Abi Thalib namanya Haidaroh, juga artinya singa, ya. Yang mereka inginkan sifat daripada hewan itu, yakni pemberani.
Ya, Hamzah itu artinya singa. Ya. Dan Hamzah akhirnya ketika mendengarkan Muhammad itu disiksa, dan Hamzah ini kan adalah ponakannya siapa? Ponakannya Hamzah. Dan ponakan dengan paman ini tidak jauh beda umurnya, kurang lebih cuma beda 4 bulan saja. Ya, lebih cuma beda 4 bulan, dan mereka pernah satu sepersusuan, pernah menyusu dari Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, kemudian juga pernah menyusu pada Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi ada hubungan emosional dan hubungan kekerabatan antara Nabi SAW dengan Hamzah ini. Ya, pernah satu sepersusuan, juga mereka ini kerabat dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini adalah paman, tapi seperti sebaya dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika dia dengarkan bahwa ponakannya Muhammad ini disiksa oleh Abu Jahal, ya, walaupun Abu Jahal itu adalah kawannya Hamzah, maka dia mendatangi. Dia bilang, kenapa engkau menyiksa ya Hamzah? Ya, Hamzah marah besar kepada siapa? Kepada Abu Jahal ini, dan dia menegurnya. Ya, dia kemudian mengatakan, wahai si hina, wahai orang yang terhina, engkau berani mencaci ponakanku, yakni Muhammad, padahal aku sudah memeluk agamanya. Padahal belum masuk Islam ini Hamzah di sini. Kau berani mencaci maki, bahkan memukul ponakanku Muhammad, ya, sementara aku sudah berada di agamanya. Ya, tentu ciut. Ya, siapa? Abu Jahal ini, karena Hamzah seorang yang ditakuti, seorang yang pemberani, seorang singa padang pasir yang akan dijuluki nantinya. Ya, maka kemudian dia memukulnya dengan busur panah dan membuatnya luka dan babak belur. Ya, akhirnya Hamzah yang sedang bawa busur panah saat itu, yang ya langsung dia pukulkan kepada Abu Jahal, ya, lalu kemudian dia terluka dan diriwayatkan dia sampai babak belur. Ya, maka apa namanya? Akhirnya Abu Jahal mengakui, ya, ternyata dia takut juga melawan yang namanya Hamzah. Ya, jadi dari situlah ya Hamzah masuk Islam. Dari situlah Hamzah masuk ke dalam Islam, dan tentu masuk Islamnya Hamzah ke dalam agama Islam yang saat itu Islam masih lemah, ya, karena penindasan demi penindasan didapati oleh sahabat Nabi, orang-orang yang beriman kepada Nabi pasti mendapatkan penindasan. Tapi Hamzah ketika masuk Islam, maka ini menjadi salah satu kekuatan ya yang membuat orang-orang kafir Quraisy mulai perhitungan kepada mulai memperhitungkan ya kaum muslimin dengan masuknya Hamzah ke dalam Islam. Itu artinya ada pahlawan baru di tengah-tengah mereka yang akan membela Rasul SAW dan kaum muslimin. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala ya membela agamanya, memenangkan agamanya. Ada orang-orang yang tidak disangka-sangka untuk masuk ke dalam Islam, ternyata dia masuk ke dalam Islam padahal awalnya adalah kafir, ya. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak pada sesuatu, maka ya dia tidak tinggal mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Yang tadinya 180 derajat benci kepada Islam, yang tadinya 180 derajat menyembah selain Allah, kemudian berbalik 180 derajat menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memeluk ke dalam agama Islam. Jadi begitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka sudah ada kekuatan, salah satu kekuatan. Kenapa? Karena Hamzah adalah salah satu tokoh yang kuat, pemberani dalam memegang prinsip, ya, dan masuk ke dalam Islam, sehingga tentu kaum muslimin merasa bangga dengan masuknya siapa Hamzah bin Abdul Muttalib ke dalam Islam, dan itu terjadi tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 kenabian, ya, tahun ke-7 kenabian. Selang beberapa saat, kemudian tadi itu terjadi tahun kelima, ya, tahun kelima bukan tahun ke-7. Jadi Hamzah masuk tahun ke-5 kenabian. Kemudian beberapa bulan kemudian, ya, masuk Islam lagi salah satu orang yang terkuat juga di kota Mekah, ya, orang yang jago gulat, ya. Umar bin Khattab itu kan dari segi fisiknya kuat, tinggi, besar, 2 meter lebih mungkin tingginya, karena diriwayatkan kalau beliau duduk di atas kuda itu sampai ke tanah,
ya, kakinya sampai menyentuh tanah. Badannya itu tinggi dan besar. Ya, selain itu beliau adalah pemberani, beliau siap berantem dari pagi sampai sore. Ya, mau berapapun lawannya, 100 orang, 1000 orang, dia sendirian. Dia punya teknik dan cara sendiri untuk bagaimana dia melawan orang-orang Quraisy, ya, atau melawan musuhnya. Ya, intinya dia terkenal dengan orang yang pemberani dan sangat kuat, ya, Umar bin Khattab. Bagaimana kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab? Suatu ketika eh, Umar bin Khattab ini kan terkenal dengan orang yang suka waktu masih kafir, ya. Orang yang suka juga menyiksa kaum muslimin. Ada orang beriman dia siksa. Ada orang yang ikut agamanya Nabi Muhammad dia siksa. Pokoknya semua dia siksa. Bahkan ketika Abu Jahal lagi menyiksa Ammar bin Yasir, Sumayyah, kemudian Ammar, itu Ibnul Khattab atau Umar bin Khattab itu juga ikut-ikutan nimbrung. Ikut menyiksa juga. Ada lagi yang beriman kepada Muhammad, dia juga ikut menyiksa. Ya, intinya dia kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin itu sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal kebencian Umar kepada Nabi Muhammad SAW? Bahkan beliau pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya benci sekali dengan yang namanya Islam, benci sekali dengan yang namanya Muhammad, sehingga kaum muslimin, ya, itu beliau turut andil dalam penyiksaan kepada kaum muslimin. Suatu ketika, ya, akhirnya beliau memuncak, ya. Sebelum itu beliau sembunyi-sembunyi menunggu Nabi sholat di depan Ka'bah, ya. Nabi SAW sholat di depan Ka'bah, ya, sholat di depan Ka'bah, ya. Dia menunggu Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW sholat, dia dengarkan. Nabi SAW membaca surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu ayat berapa, Bu? Juz berapa? Nggak tahu tuh, Ustaz. Ya, juz ke-29, ya. Surat Al-Haqqah, dia baca di situ. Sudah, Umar bin Khattab mendengarkan. Ini Umar bin Khattab mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Muhammad, luar biasa. Ya. Tapi beliau mau meyakinkan pada dirinya bahwa ini bukan Quran, ini bukan dari langit. Ini pasti Nabi Muhammad ini membuat syair-syair yang bagus, karena orang-orang Mekah itu terkenal dengan syair-syairnya yang tinggi sastranya, pilihan bahasa yang kuat. Ya, maka Muhammad sholat ini pasti ini bukan dari langit, ini yang dia baca, ini surat ini yang dia buat-buat sendiri. Maka dia dengarkan, dia nikmati, maka dia bergumam lagi dalam hatinya, dia bilang, ini adalah dia Muhammad ini seorang penyair. Ini kalimat-kalimat yang indah yang dia buat. Ketika diucapkan seperti itu, Nabi Muhammad sampai pada ayat yang menjawab daripada dugaan dalam hati Umar. Apa tadi perkataannya Umar? Ini adalah seorang penyair. Kemudian Rasulullah sampai pada bacaan membantah apa yang dia anggap itu. Sampai ayat yang ke-14 Allah mengatakan, wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Qur'an ini bukan perkataan seorang penyair. Dia bukanlah syair, ya. Dia bukanlah syair. Wa ma huwa biqauli syair, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu dari Allah kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Dia kaget. Seolah-olah terjawab ini apa yang dia duga bahwa ini adalah ucapan seorang penyair. Akhirnya mulai lagi dia menghibur. Dia bilang, berarti dia ini adalah seorang dukun. Seorang apa? Dukun. Kemudian sampai di ayat yang ke-42, Nabi membaca ayat yang dia persangkakan tadi, bahwa Nabi seorang dukun. Allah mengatakan di ayat yang ke-42, ya, sambil dibaca oleh Muhammad, wala biqauli kahin, dan bukan perkataan, ya, seorang dukun. Kaget lagi dia. Ya, tanzilum mir rabbil alamin. Ya, Al-Qur'an ini turun dari Rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam, ya. Nah, itu sudah mulai itu Islam mulai masuk ke dalam hatinya. Jadi perang batin itu terjadi pada dirinya Umar bin Khattab. Di satu sisi dia ini adalah orang yang kuat sekali dalam mempertahankan adat istiadat dari nenek moyangnya. Apa itu? Ya, ini menyembah kepada Lata wal Uzza, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Itu beliau adalah orang yang prinsipnya kuat dalam mempertahankan adat istiadat nenek moyang yang turun temurun yang ada di kota Mekah. Di satu sisi, ya dia merasa ayat-ayat ini juga adalah mukjizat. Ya, ini bukan perkataannya, karena Umar bin Khattab orang yang pintar, orang yang cerdas, dan itu terbukti ketika dia masuk Islam, Ibu. Umar bin Khattab itu banyak sekali dia punya usulan-usulan, banyak sekali apa yang diinginkan oleh Umar itu ternyata sesuai dengan wahyu yang turun dari langit. Itu karena kecerdasan siapa? Kecerdasan Umar bin Khattab. Sehingga dia tahu, orang nggak sampai sekuat ini dalam menyusun kalimat-kalimat syair, itu nggak sehebat-hebatnya orang Mekah dalam membuat syair-syair yang istimewa, yang luar biasa, yang bisa menyihir orang. Tidak ada yang sampai bisa membuat seperti yang dibaca oleh Muhammad itu. Jadi terjadi perang batin itu, ya, terjadi perang batin di dalam diri diri Umar bin Khattab. Di satu sisi dia adalah orang yang kuat prinsipnya untuk menurunkan adat istiadat dari nenek moyangnya untuk menyembah Lata wal Uzza di Mekah. Di satu sisi ya dia juga meyakini bahwa ini adalah bukan perkataan biasa yang dibaca oleh Nabi. Akhirnya berlalu seperti itu, tapi beliau menghibur hatinya, tidak, ini tetap Nabi Muhammad saya akan bunuh. Ya, puncaknya di situ. Tetap saya akan membunuh yang namanya Muhammad. Ya, akhirnya sudah dia pergi ke rumahnya, lalu kemudian dia ambil pedangnya dalam keadaan terhunus, dia mengangkat pedangnya dalam ingin membunuh yang namanya Muhammad. Ya, lalu kemudian dia bergegas, ya, dan Umar bin Khattab kalau sudah berazam pada sesuatu, dia tidak ada tawar menawar, tidak ada negosiasi. Dia betul-betul pergi ingin mencari yang namanya Muhammad. Dia siap kok untuk bertarung dengan berapa orang pun. Dia siap bergulat dengan siapa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Umar dalam bergulat di kota Mekah, dan itu ijma' mereka. Ya, dan saat itu makanya semua sahabat Nabi pesimis, nggak mungkin Umar ini akan masuk Islam, karena sebegitu getolnya dalam benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia keluar dengan pedang terhunus, bukan pedang di dalam sarungnya, pedang dalam keadaan terhunus, dengan membawa perisai di sebelah kirinya, lalu dia berjalan menuju rumah Al-Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam itu, yang mana Nabi SAW, yang dekat Bukit Sofa. Di situ Nabi SAW sedang berkumpul dengan sahabatnya, ya. 2 tingkat itu, ya, ada 2 tingkat, ya. Di situ Hamzah sudah ada di rumah situ, dan juga ada beberapa sahabat Nabi SAW yang mengintai, melindungi Nabi SAW dari ancaman-ancaman yang akan datang kepada beliau. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke sana. Sebelum sampai ke Darul Arqam, yang mana Nabi Muhammad ada di sana dengan sahabat-sahabatnya, ya, maka dia bertemu di tengah jalan dengan Nu'aim bin Abdillah. Dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Lalu kemudian terjadi dialog dengan Nu'aim. Lalu Nu'aim berkata, hendak kemana engkau wahai Umar? Dia mengatakan, saya akan pergi ke Muhammad, la adribanna unuqah. Saya akan pergi pada Muhammad, saya akan penggal lehernya. Ya, karena orang ini membuat di kota Mekah ini jadi kacau balau, jadi jadi kacau, ya. Maka kemudian Nu'aim mengatakan, mengapa engkau sibuk mencari yang namanya Muhammad? Ya, harusnya engkau urus dulu keluargamu. Kau tidak usah repot-repot urus Muhammad. Aku mendengar bahwa adikmu yang bernama Fatimah binti Khattab dan juga iparmu yang bernama Khabbab bin Arad, ya, masuk Islam. Itu sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Lalu kemudian tentu dia yang tadinya ingin mencari Muhammad, maka dia ingin habisi dulu ini. Siapa? Adiknya dengan bukan, Khabbab bin Arad itu orang yang mengajarkan Quran, ya. Said bin siapa itu, iparnya Umar, ya. Sedang belajar Quran dengan Khabbab bin Arad, ya. Akhirnya beliau yang tadinya menuju kepada Muhammad, sekarang dia putar balik menuju dulu ke rumahnya, karena adiknya Fatimah binti Khattab, kemudian juga iparnya Said bin siapa itu sudah masuk ke dalam Islam, dan saat itu sudah dekat dengan rumahnya Fatimah. Dan tentu mereka yang sedang belajar Al-Quran, ya, belajar ngaji bersama Khabbab bin Arad, ya, maka dari kejauhan itu sudah kedengaran langkahnya Umar. Kan tahu ya bagaimana kalau orang lagi marah, apalagi yang melangkah ini adalah orang yang kuat, yang besar. Itu kalau jalan mungkin disertai dengan gemuruh, sehingga mereka tahu bahwa Umar sedang datang. Akhirnya Khabbab bin Arad bersembunyi di balik pintu,
dan kemudian apa? Kemudian dia buka pintunya, lalu kemudian apa? Lalu kemudian dia pukul itu iparnya sampai berlumuran darah. Ya, sampai belum berlumuran darah. Adiknya, yakni suami dari Said ini, membela, digampar juga sama Umar bin Khattab. Bagaimana kalau Umar menggampar ya? Tentu ya bisa mimisan orang, ya bisa berdarah. Dan itu apa namanya? Dilakukan oleh Umar. Jadi iparnya dia pukul, kemudian juga siapa? Adiknya yang bernama Fatimah juga dipukul sampai berlumuran darah. Lalu intinya ada ucapan di situ seolah-olah dia ingin mengajak lagi kepada agama sebelumnya dan keluar dari agama Muhammad. Tapi lihat bagaimana lagi keimanan itu menghujam kuat di dalam hati orang-orang beriman. Adiknya dia mengatakan, kami tidak akan keluar dari agamanya Muhammad sekalipun engkau bunuh kami sekarang. Tentu satu lagi nih yang membuat Nabi Muhammad Umar bin Khattab itu tertekan lagi batinnya. Ya, kenapa? Dia tadi menyaksikan ucapan yang luar biasa, ya Al-Quran. Kemudian di satu sisi dia lagi melihat bagaimana kekuatan iman orang ini. Ini kan bukan iman sembarangan, ya. Maksudnya dia rela mati, yang penting dia nggak keluar dari agamanya Muhammad. Ya, tentu mulai dia penasaran, ada apa ini? Ini agama bagaimana ini sampai orang-orang bisa kuat begini imannya? Nggak, orang beriman nggak sampai segininya. Biasanya orang kalau sudah diancam dengan pedang, biasanya udah nyerah. Tapi ini agamanya mau siap mati, rela mati. Yang penting mereka tidak mau keluar dari agamanya Muhammad. Ya, akhirnya dia penasaran. Dia lihat lembaran yang sedang mereka baca, mereka sedang pelajari ngaji saat itu. Dia bilang, coba apa yang kalian baca itu? Ya, maka kemudian Fatimah, tidak boleh. Kamu tidak boleh menyentuhnya karena kau kafir. Ya, maka disuruhlah dia dulu mandi dulu. Ya, disuruh dia dulu mandi, kemudian memegang sohifah itu, lembaran itu yang di dalamnya adalah surat Toha. Ya, lalu dia baca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Toha ma anzalna, kami, isinya adalah ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kau sengsara. Ya, dan seterusnya sampai beberapa ayat dibaca oleh Umar. Umar yang tadinya kuat, yang tadinya dikenal dengan orang yang sangat tegar, ya tiba-tiba hatinya meleleh, ya tiba-tiba dia tersungkur, ya karena apa? Karena membaca ayat itu yang luar biasa, yang masuk ke dalam relung hatinya, sehingga apa? Walaupun hati sudah keras seperti batu, ya, tapi ketika Allah ingin memasukkan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang tidak bisa menghalanginya, ya, sehingga disitulah dia sudah mulai lunak kepada Islam, ya, dan itulah Al-Quran, Ibu. Al-Quran itu kata Allah, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, andaikan Al-Quran ini kami turunkan pada gunung yang kokoh, gunung yang kuat, ya, Al-Quran kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hatinya Umar pada saat itu adalah kuat sekali, seperti batu yang sudah membatu. Tapi kemudian Al-Quran masuk ke dalam relung hatinya, sehingga sebagaimana gunung kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, ya, ketika seseorang mau membuka hati, ya, mau merendahkan egonya, ya, mau meletakkan Al-Quran itu di atas kepalanya, maka pasti dia akan mendapatkan hidayah. Karena Allah tidak menghalang-halangi orang sekeras apapun untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana Umar bin Khattab, maka tidak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis kita. Terus berdakwah. Ya. Terus berdakwah. Terus ajarkan orang Al-Quran. Terus kita belajar Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini bisa melunakkan hati-hati yang keras sebagaimana batu. Ya. Batu sekuat apapun itu ketika terus ditetesi dengan air, yang lembut, tapi ketika terus-menerus, maka dia akan berlubang, dia akan hancur. Begitu juga dengan hati manusia. Kita tidak boleh pesimis. Mungkin ada keluarga kita yang mungkin sholatnya belum 5 waktu, masih ada yang membuka auratnya, masih ada yang nggak mau belajar agama, masih ada yang cinta, ya, mati kepada dunia dan seterusnya. Jangan pernah putus asa. Mungkin 1 kali dakwah belum, 2 kali dakwah belum, mungkin nanti ke 10 kalinya diulang-ulang. Kita kasih buku bacaan tentang agama, kita kasih
panggilkan orang untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, mungkin nanti suatu saat mereka akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Umar bin Khattab berkali-kali dia mendapatkan isyarat-isyarat itu, dan akhirnya ketika dia membaca surat Toha, ya akhirnya dia tersungkur. Kenapa? Karena dia mau belajar, ya, dan akhirnya hidayah itu masuk ke dalam agama, masuk ke dalam hatinya, dan akhirnya dia mengumumkan keislamannya. Lalu dia mengatakan, yang tadi Khobab bin Arat, guru ngajinya yang sedang bersembunyi di mana? Di balik mana? Di balik pintu. Lalu dia mengatakan, tunjukkan di mana rumahnya Muhammad. Ya, langsung Khobab bin Arat keluar dari persembunyiannya, lalu dia mengatakan, apakah kau akan masuk Islam? Ya, semoga engkaulah yang pernah dimaksud oleh Nabi Muhammad. Wahai Umar bin Khattab, semoga engkaulah yang pernah dimaksud Nabi Muhammad. Aku pernah mendengarkan Muhammad pernah berdoa agar Allah menguatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Jadi di Mekah itu ada dua Umar, Ibu. Yang pertama Amr bin Hisham, yang yakni Abu Jahal. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Nabi pernah berdoa, ya Allah, Allahumma ayyid hadha din bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Semoga engkaulah yang pernah dimaksud oleh Nabi, bahwa salah satu dari dua Umar akan masuk ke dalam Islam. Dan lalu kemudian dia ditemani oleh yang tadinya tetap dia membawa pedangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari kejauhan, ya, Umar bin Khattab ini datang ke Darul Arqam, ya, Darul Arqam, yang mana di situ sahabat Nabi banyak juga, ada Hamzah juga di situ. Lalu kemudian mereka menyampaikan Umar bin Khattab datang. Sudah gaduh tuh di bagian atas tuh, yang mengintai ada orang datang, karena ditahu Umar ini adalah orang yang suka cari masalah, ya, adalah orang yang suka menyiksa kaum muslimin. Ketika dia datang, maka disampaikanlah kepada Nabi bahwa Umar datang, ya, Umar bin Khattab datang, ya. Maka Hamzah mengatakan, Hamzah kan seorang pemberani juga. Dia bilang, kalau Umar bin Khattab datang ke sini mau menyerahkan dirinya, artinya kalau dia mau masuk Islam, maka kita terima dia dengan baik. Tapi manakala dia mau menyentuh Nabi SAW atau dia mau mencoba mengganggu Nabi SAW, kita akan penggal lehernya. Ya, kita akan penggal lehernya. Hamzah orang pemberani. Tapi kemudian Rasul SAW taruh Hamzah, ini bahaya. Hamzah taruh di kamar, nggak usah kasih keluar dia. Ya, maka Rasul SAW yang langsung menghadapi siapa? Umar bin Khattab. Sedang bawa pedang, ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengguncang itu Umar. Dia bilang, apakah belum dia guncang pertama, apakah belum tiba saatnya wahai Ibnu Khattab? Apakah belum saatnya wahai Umar kau masuk Islam? Diguncang pertama. Kemudian dia mulai merukuk, kemudian diguncang lagi sama Nabi SAW. Apakah belum saatnya kau masuk Islam wahai Umar bin Khattab? Kemudian dia sampai ke bawah, kemudian diguncang lagi dengan kuat oleh Nabi SAW. Apakah belum saatnya engkau masuk Islam, ya, wahai Ibnu Khattab, wahai Umar bin Khattab? Maka di situ langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, itu kaum muslimin bangga, terharu, ya, dan merinding, gemetar. Kenapa? Umar bin Khattab, ibu, siapa yang tidak kenal? Ya, ternyata dia orang yang sudah tidak diharapkan dia masuk Islam. Maksudnya pesimis manusia dia itu masuk Islam, ternyata dia mengumumkan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Lalu mereka semua berteriak Allahu Akbar. Yang ada di rumah itu tuh bergemuruh dengan teriakan Allahu Akbar, dan terdengar sampai depan Ka'bah. Ya, terdengar sampai depan Ka'bah. Ada apa yang terjadi ini di sana? Kenapa kaum muslimin berteriak Allahu Akbar? Ya, maka lalu, ya, lalu Umar bin Khattab, orang yang pemberani, Bu. Lihat pemberaninya bagaimana ketika dia masuk Islam. Akhirnya di briefing dia sama Nabi SAW. Tahu di briefing, ya? Di briefing dia sama Nabi SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan aku Islam. Diajarkan kepada Nabi, Allah itu begini, ya, kita disuruh menyembah seperti ini, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, dan kita di jalan kebenaran, ada surga, ada neraka. Di briefing sama Nabi SAW. Lalu Umar bin Khattab tidak sabar. Ya Rasulullah, kalau engkau sampaikan begitu kepadaku, berarti kita di atas kebenaran. Islam ini di atas kebenaran. Berarti mereka di atas kesesatan, ya Rasulullah. Lalu kenapa kita tidak perangi saja mereka? Coba lihat. Nabi Umar langsung minta perang kepada mereka. Kita perangi saja itu orang-orang Quraisy. Pemberani, Bu. Ya, kita perangi aja sekarang. Kata Rasulullah, sabar. Belum ada perintah kita untuk memerangi
Belum ada perintah dari Allah untuk memerangi mereka. Dan memang masih lemah kaum muslimin. Saatnya adalah berperang dengan Al-Quran, bukan berperang dengan fisik. Makanya perang-perang fisik itu terjadi nanti di Madinah. Ya, jihad yang paling besar itu kan jihad dengan Quran, Ibu. Jadi jangan kira kita sekarang belajar Quran ini bukan jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kepada mereka orang-orang yang tidak beriman itu dengan jihad yang besar. Para ulama mengatakan jihad yang besar adalah jihad dengan Al-Quran. Ya, maka kita belajar Quran, mengajarkan Al-Quran itu adalah bagian jihad. Dan hari ini kita bukan dalam kondisi perang. Jihad kita apa? Jihad kita belajar, jihad kita mengajar. Ya, itu adalah jihad kita hari ini. Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pedoman kita sampai kita meninggal dunia. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa lagi orang yang kuat penentangannya kepada Islam selain aku dulu? Umar bin Khattab bilang apa? Ya Rasulullah, siapa yang dulu begitu kuat penentangannya kepada, yang kuat sekali memusuhi Islam selain aku? Aku kan sekarang sudah masuk Islam. Siapa selain aku ya Rasulullah? Dia mengatakan Abu Jahal. Abu Jahal. Lalu dia datang kepada Abu Jahal. Ini kan temannya dulu, Bu, temannya. Ya, bestinya. Ya. Nah, bestinya. Lalu dia datang kepada Abu Jahal, dia dobrak pintunya, dia bilang, "Wahai Abu Jahal." Disambut oleh Abu Jahal, dia bilang, "Selamat datang wahai saudaraku." Dibilang begitu sama Abu Jahal. Lalu kemudian dibilang siapa? Dibilang Umar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Langsung dia tutup pintunya oleh Abu Jahal. "Kau sudah gila," kata dia. "Kau sudah gila wahai Umar bin Khattab." Ya. Tapi lihat Umar, berani dia. Di saat yang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi, dia bilang apa? Di depannya orang nomor 1 di Mekah. Ya, orang hebat di Mekah, Abu Jahal, dia bilang, "Saya sudah masuk Islam." Ya. Dia tidak takut. Maksudnya kalau mau perangi saya silakan, ayo kita tarung. Gitu kan? Sudah. Akhirnya dia datang lagi kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, siapa di sini orang yang suka mulutnya itu ember?" Ya. Ada berita sedikit disebarin, ada berita benar salah di ini, ada isu sedikit di siapa yang ember di sini? Siapa yang ember di kota Mekah ini? Ya, maka Nabi SAW mengatakan Jamil bin siapa lupa namanya. Namanya Jamil. Dia datang kepada Jamil, ya. "Wahai, saya sudah masuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wah, dia langsung umumkan tuh. Dia langsung naik ke atas gunung, dia umumkan, "Wahai orang-orang Quraisy." Siapa? Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Maksudnya dia mau sampaikan nih. Mana tuh yang suka fitnah, suka nyebarin gosip dan segala macam. Saya sudah masuk Islam. Artinya dia mau umumkan, dia terang-terangan, ya. Maka dia mengatakan apa? Umar bin Khattab sudah murtad katanya. Ya. Orang-orang Quraisy bilang Umar bin Khattab sudah murtad. Lalu dia mengatakan, "Saya tidak murtad. Saya masuk ke Islam." Itu beda kan? Saya bukan murtad, tapi saya kembali ke fitrah, saya kembali kepada agama Islam, ya. Akhirnya jamaah sekalian, ya, disitulah Islam mulai menjadi kuat, ya, mulai menjadi kuat. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, dia mengatakan apa? Kami, ya, dia mengatakan, ya, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, ya. Karena Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh, salah satu pahlawan, ya, yang sangat ditakuti, yang sangat pemberani, ya, sehingga mulai diperhitungkan ini kaum muslimin, walaupun jumlah mereka masih ratusan orang, ya, masih puluhan orang, tapi ketika Umar masuk Islam, ya, ini menjadi salah satu kekuatan yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin di saat mereka sedang ditindas, sedang dibantai. Artinya pertolongan Allah sudah mulai kecil-kecilan, sudah mulai datang kepada mereka, ya. Masya Allah, ya. Makanya Umar bin Khattab, Ibu, diriwayatkan, ya, ketika dia masuk Islam, dia nantang tuh orang-orang kafir Quraisy, ya. Siapa, ya? Dia umumkan kepada orang-orang Quraisy, ya. "Saya sudah masuk Islam," kata dia. Ya, "Man aroda an yurammila nisa'ahu," siapa yang ingin istrinya jadi janda, "wa yuyattima abna'ahu," dan anak-anaknya menjadi yatim, "amurru bi tariqin kadza wa bi tariqin kadza falyulaqini in aroda dzalika." Saya akan lewat di jalan ini, ya, dan saya akan lewat di jalan itu. Siapa yang mau berhadapan dengan saya, silahkan. Tapi dengan dua konsekuensi tadi, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Maksudnya apa? Ya, Mati. mati. Ya, kalau ada yang mau berhadapan dengan saya, artinya ada yang mau menghalang-halangi saya. Karena yang lain kan
masuk Islam sembunyi-sembunyi, takut, masih ada takut-takutnya. Tapi kalau Umar, ya dia tidak takut. Akhirnya kemudian ya Islam ini mulai mulai diperhitungkan ya, sehingga makin kebingungan tuh orang-orang Quraisy mencegah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita harus sering membaca bagaimana orang-orang beriman di awal-awal itu. Ya tidak akan sama keimanan kita dengan mereka. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan ansor. Ya, ini orang-orang Quraisy yang beriman kepada Nabi SAW. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kalau kita di posisi mereka, Ibu, mungkin kita bertanya, kapan Allah menolong kita? Kapan Allah menolong kita? Mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Ya. Tapi mereka terus bersabar, ya. Karena ini adalah ujian yang tentu ujungnya adalah kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Akhirnya jamaah sekalian, ya, karena umat Islam sudah mulai kuat dengan masuknya dua ini. Yang pertama tadi siapa? Singa padang pasir yang bernama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua masuk Islamnya seorang yang dijuluki dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, dia siap membasmi, memberantas. Ya, dia pembeda yang hak dengan yang Batil. Dia adalah Umar bin Khattab. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya dengan masuknya dua pahlawan ini masuk ke dalam Islam, maka Islam kemudian Semakin kuat. menjadi kuat, ya. Tapi kemudian tentu orang-orang Quraisy tidak kehabisan cara, ya. Mereka tidak akan pernah lelah, ya. Mereka tidak akan pernah lelah untuk menghalang-halangi dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Karena dengan sistem kekerasan mereka sudah artinya kuat imannya, tidak mau goyah ini imannya sahabat-sahabat Nabi. Mereka dengan cara apa? Negosiasi, ya. Mereka dengan cara negosiasi datang kepada Nabi dengan lemah lembut, dengan hikmah, ya. Mungkin dengan kita tawarkan dia sesuatu, kita sanjung-sanjung dia, mungkin Muhammad mau berhenti dari dakwahnya, ya. Maka di sini kita lihat, ya, Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku tentang sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dia berkata, telah diberitahukan kepadaku bahwa suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang merupakan seorang pemuka Quraisy berbicara di tempat berkumpulnya Quraisy. Sementara Rasul sedang duduk diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kamu bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya? Bagaimana kalau aku coba datang kepada Muhammad dan mau berbicara nego, ya, biar dia berhenti dari dakwanya. Lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja bagiannya dia terima. Setelah itu aku berikan kepadamu apa yang dia mau sehingga dia tidak mengganggu kita, ya. Ya. Hal itu dikatakan ketika Hamzah masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasul semakin hari semakin banyak dan mereka bertambah, lalu mereka berkata, tentu saja wahai Abu Al-Walid, pergilah untuk menemuinya dan berbicaralah dengannya, ya. Maka Utbah bin Rabi'ah, Utbah ini adalah salah satu pembesar mereka, Bu, yang nanti dia ini terbunuh di perang Badar. Dia terbunuh dengan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dengan satu lagi anaknya Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Utbah, ya. Nah, dia datang ini Utbah ini, ya, orang yang dituakan juga di kafir Quraisy. Dia datang kepada Nabi SAW lalu duduk di sampingnya. Dia mengatakan, wahai anak saudaraku, karena memang ini kan masih keluarga semua ini orang-orang Quraisy ini. Wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, sesungguhnya seperti yang kau ketahui, engkau ini kan orang yang memiliki kedudukan tinggi, garis keturunan yang luhur, ya, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang serius, ya, amat serius, ya, sehingga membuat kami bercerai-berai, ya. Engkau dan seterusnya lah, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, yang dijawab oleh Rasulullah, semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Nah, maka Rasul mengatakan,
Utbah mengatakan, wahai Muhammad, jika ada yang kau bawa itu semata-mata karena engkau menginginkan harta, kami akan kasih kau harta. Coba lihat, Nabi diuji dengan harta. Apakah Nabi tergiur dengan harta itu? Yang penting berhenti dari dakwahnya. Kami akan beri, kami akan kumpul tuh harta dari semua orang-orang Quraisy, kami akan kumpulkan itu, berarti jadi banyak itu orang-orang Quraisy kan kaya-kaya, ya. Karena di situ ada pusat perdagangan kan di Jazirah Arab kan di Mekah. Kami kumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari semua orang-orang Quraisy, kita serahkan kepadamu, ya. Dan kami kumpulkan orang-orang paling kaya di antara kami agar kau berhenti dari dakwah. Itu pertama, tawaran pertama. Apakah Nabi bergeming? Ya, tentu tidak. Ya. Jika apa yang kau bawa itu semata-mata menginginkan kedudukan, mau kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami. Artinya kau akan menjadi raja. Ya. Jika apa yang kau bawa itu semata-mata menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Ya. Dan seterusnya. Ya. Lalu ya hingga akhirnya Utbah selesai ya menyampaikan kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, wahai Abu Al-Walid, wahai Utbah, ya, sudah selesai kau bicara? Maka dia menjawab, iya sudah. Beliau berkata, sekarang giliranku. Dibilang Nabi, sekarang giliranku. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ya, membacakan firman Allah, ya, firman Allah yang bunyinya Hamim, diturunkan dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang memberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling kepadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami ya berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Kemudian Rasul SAW melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi ini, dia diam khusyuk. Dia diam khusyuk, mendengarkan sambil bertumpu kedua tangannya di belakang hingga beliau melewati ayat sajadah. Ya. Lalu beliau bersujud. Setelah itu beliau bersabda, wahai Abu Al-Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi, sekarang terserah padamu. Ya. Artinya apa? Artinya Nabi tidak menerima tawaran dari Utbah itu. Ya. Jadi secara fisik ya tidak berhasil, ya sahabat Nabi makin kuat imannya, sekarang negosiasi ternyata juga gagal. Jadi orang-orang Quraisy ini lagi nunggu berita dari Utbah, karena Utbah ini kan diutus, salah satu tokoh kan pembesar, ibaratnya kepala sukunya diutus untuk bicara dengan Muhammad langsung. Ya, tentu mereka menunggu-nunggu, mudah-mudahan ada berita baik nih, ada kabar gembira dari Utbah bin Rabi'ah. Lalu kemudian Utbah bangkit dan menemui sahabat-sahabatnya yang lagi nunggu tuh dekat-dekat Ka'bah, ya. Tapi dari kejauhan udah kelihatan mukanya tuh, kan beda itu Bu, kalau orang bawa berita gembira, berhasil negosiasinya dengan tidak, kan kelihatan tuh wajahnya kan. Tadi datang dengan wajah yang berseri-seri, ada harapan, pulang apa wajahnya mungkin kelihatan seperti apa? Ya, Tekuk. ya wajahnya mungkin agak ada pesimis, ada tidak berhasil lah. Itu kelihatan. Nah, mereka sudah tuh cakap-cakap tuh di dekat Ka'bah yang nunggu-nunggu ini. Demi Allah, sungguh Abul Walid datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda. Ya, kata dia, mukanya tidak sewaktu-waktu pergi tadi. Waktu pergi tadi agak cerah sih, ya karena belum dapat statement dari Muhammad kan. Setelah dapat itu dia pulang ternyata, ya setelah dia duduk dengan mereka, dia berkata, ya. Yang aku bawa adalah aku telah mendengarkan perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku mendengar semisalnya. Ya, dia bilang Utbah kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah aku mendengarkan perkataan yang tidak pernah aku mendengarkan sebelumnya. Ayat Quran kan dibacakan kepadanya, tapi dia tidak mau membuka hatinya sehingga tidak mau beriman. Coba seperti Umar bin Khattab, dia mau mandi, dia mau baca, dia mau menurunkan egonya, dia taruh akalnya di bawah, kemudian dia pakai hatinya. Kemudian Allah masukkan Islam itu ke dalam hatinya. Dia dengarkan itu cuma seperti ucapan aja. Sungguh aku mendengarkan ucapan yang tidak pernah aku mendengarkan sebelumnya. Karena Al-Quran itu kan nggak ada yang mirip. Orang Quraisy nggak bisa buat kata-kata syair mirip seperti Al-Quran. Makanya ditantang. Ya, bagaimana dalam surat Al-Baqarah? Ya, jika kalian ya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang dibawa, wa in kuntum fi raibin, dalam keraguan, ya,
Mimma nazzalna ala abdi, yang diturunkan kepada hamba kami. Fa'tu bi surah. Coba datangkan satu ayat, satu surat mirip dengan Al-Qur'an. Ya, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang beruntung. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa membuat kata seperti Al-Qur'an, ya, dan kalian tidak mungkin bisa buat seperti Al-Qur'an, ya, fattaqullah, ya. Fattakun naral lati, ya kan? Takutlah kalian kepada api neraka. Ya. Intinya seperti itu. Dia mengatakan, aku mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya, yakni Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an tinggi bahasanya. Ya. Tentu harusnya Utbah berpikir, harusnya dia beriman langsung. Ya kan? Kenapa? Karena Muhammad ini yang mereka tuduhkan kepada Muhammad itu yang buat Quran itu sudah terbantah. Kenapa? Karena nggak ada orang Mekah yang, ini perkataan manusia, nggak ada yang sampai setinggi ini bahasa Quran. Seperti bahasa Quran. Maka Muhammad nggak mungkin ngarang-ngarang Quran itu. Karena ini bahasanya tinggi sekali. Ya. Demi Allah, ini bukanlah syair, kata beliau. Ini bukan syair. Syair itu beda. Beda ininya, sajak-sajaknya beda. Komposisinya beda. Ini bukan syair. Bukan juga sihir. Ini juga bukan sihir. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan ini kepadaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya demi Allah. Sungguh ucapan yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya dengan tanpa campur tangan. Ya, mereka berkata, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisan, wahai Abu Al-Walid. Lalu kemudian orang-orang yang berkumpul nih, dia bilang, kau malah datang, malah muji-muji Muhammad. Demi Allah, kau sudah kena sihir. Ya, demi Allah, wahai Utbah, kau malah sudah kena sihirnya Muhammad. Nah, mereka tuduh lagi tuh. Tadi Utbah bilang ini bukan sihir. Kemudian sahabatnya bilang apa? Kau datang ke sini malah muji-muji Muhammad, malah membenarkan apa yang dia baca. Berarti kau telah kena sihir. Mereka bilang, oh itu sihir itu. Ya. Maka Utbah bilang, terserah apa yang kamu, yang penting saya sudah berusaha, tapi itulah hasilnya. Ya. Tapi itulah hasilnya. Ya, maka nanti kita akan bahas pekan depan ya. Para petinggi Quraisy ingin berunding dengan Rasul SAW, sementara Abu Jahal ingin menghabisinya. Jadi Abu Jahal nih mau menghabisi siapa? Mau menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa permusuhan Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu dijuluki dengan Fir'aunnya umat ini. Kalau Fir'aunnya di zaman Nabi Musa yang kita tahu itu, ya, yang mengaku sebagai Tuhan ya, Fir'aun. Nabi Muhammad tuh waktu di perang Badar itu kepalanya Abu Jahal itu putus. Dia mengatakan inilah Fir'aunnya umat ini. Jadi Abu Jahal ya. Nah, inilah kisah-kisah di fase Mekah ya, masuk Islamnya Umar dan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan ini jamaah sekalian, yang pertama ya. Yang pertama adalah apa namanya? Iya. Sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang kuat imannya. Ya. Besar cobaan mereka, semakin tinggi juga iman mereka. Makanya jangan bilang begini, Bu. Jangan pernah bilang begini. Zaman sekarang ini lebih besar apa ujiannya daripada zaman dulu. Enggak. Memang sekarang kita lihat luar biasa fitnah hari ini kan, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah dunia. Tapi jangan pernah mengatakan kenapa? Karena Allah itu menguji sesuai dengan kemampuan hambanya. Sementara Nabi mengatakan orang yang paling besar cobaannya, ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang seperti mereka, yakni para sahabat Nabi. Ya. Orang-orang soleh. Siapa yang paling soleh kita dengan sahabat-sahabat Nabi SAW? Ya, mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Wazulzilu zilzalan syadidan. Ya, mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Semakin tinggi iman mereka, semakin angin, semakin badai itu kuat sekali. Tapi terlalu menancap tajam ke dalam relung hati mereka tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mempertahankan agama mereka sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Ya, makanya harus kita muliakan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, la tasubu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Mereka adalah ibaratnya perintis-perintis dari agama ini. Mereka yang berada di barisan-barisan awal bersama Nabi SAW. Jadi kalau kita hari ini diuji dengan apa, ujian dunia mungkin. Mereka diuji dengan ujian yang luar biasa. Ya, kita ujian dunia itu kan, itu bisa jadi untuk menggugurkan dosa,
ya untuk mengangkat derajat, ya kena banjir, kena gempa, kena tsunami, itu ujian dunia, Ibu. Tapi mereka diuji dengan agama mereka. Ya, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai musibah itu menimpa kepada agama kita. Ya, kapan orang kemudian keluar dari Islam? Kapan orang yang tadinya pakai jilbab nggak pakai jilbab, yang tadinya rajin sholat nggak mau sholat, yang tadinya rajin belajar nggak mau belajar? Itu musibah yang luar biasa. Berarti kita tidak lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dan ini musibah menimpa kepada agama kita. Makanya Nabi mengatakan, mengajarkan satu doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan timpakan musibah itu menimpa kepada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan jadikan dunia itu adalah puncak keinginan kami, obsesi kami. Wala mablago ilmina, dan jangan jadikan dunia itu adalah puncak daripada ilmu kami. Ya, maka sahabat-sahabat Nabi SAW adalah radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka kalau mau mengidolakan manusia, jangan idolakan pemain bola, jangan idolakan artis, idolakan mereka sahabat Nabi SAW. Idolakan Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam untuk mempertahankan agama ini. Sekarang dia berada di surga. Itu yang kita idolakan, sehingga kita ikuti mereka, kita cintai mereka. Karena orang akan bersama orang yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan bersama dengan Nabi. Kita cinta kepada sahabat Nabi, bersama Bilal bin Rabah, bersama Sumayyah, bersama Ammar bin Yasir, bersama sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kita akan bersama dengan mereka. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, idolakan Nabi, qudwatun hasanah. Ya, teladan kita, idola kita yang terbaik. Ya, pelajari perjalanan hidup mereka. Di saat kita hari ini kekurangan figur, kekurangan contohi mereka yang sudah mati. Ya, mereka yang sudah dijamin Allah ridho pada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mencontoh kepada mereka bagaimana keimanan mereka. Lalu kemudian kita hari ini hanya diuji sakit, kita nggak mau sholat. Itu di rumah sakit, Bu. Banyak orang yang diuji sakit nggak mau sholat. Subhanallah. Diuji sakit nggak mau sholat. Ya, diuji sakit sudah mau suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Mana iman kita dibanding mereka? Mereka digoncang. Kalau kita di posisi mereka, mungkin kita bilang, sudah, saya menyerah aja, saya ikut agama Lata Uzza aja daripada agama Islam. Ya, itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena ini bukan tawar-menawar masalah akidah. Ini sangat menentukan modal kita untuk masuk surga atau masuk selain surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran ya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin. Ya, kita turunkan ego kita, ya, kita turunkan akal kita. Kita taruh Al-Quran itu di atas, kita mau belajar dengan baik, maka kita insya Allah akan mendapatkan hidayah. Jangan pernah mengatakan, aduh saya sudah terlambat. Jangan katakan, Umar bin Khattab itu bisa dikatakan dia terlambat masuk Islam. Umur berapa beliau masuk Islam? Tapi ternyata beliau salah satu orang yang berpengaruh, walaupun dia terlambat, tidak seperti awal-awal orang masuk Islam. Tapi lihat bagaimana setelah dia masuk Islam, ya, sepertiga dunia masuk Islam gara-gara Umar bin Khattab nanti ketika di kepemimpinannya. Sepertiga daripada dunia dia taklukkan Persia, dia taklukkan Eropa. Itu karena apa? Karena pertolongan Allah, kemudian jasa Umar bin Khattab, padahal bukan orang yang pertama masuk Islam. Ya, jadi belajar Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, insya Allah kita akan selamat. Ya, karena Allah ketika memberikan hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa memberikan kesesatan kepadanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pekan depan kita akan masuk pada upaya-upaya lagi orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya karena orang Quraisy sudah kehabisan cara. Ya, apalagi Umar sudah masuk Islam, akhirnya mereka sekongkol dengan orang Yahudi untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi Muhammad diboikot selama 3 tahun, dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa berbelanja dengan mereka, tidak bisa muamalah dengan mereka, tidak boleh menikahkan anak dengan mereka. Akhirnya Nabi SAW 3 tahun makan daun, Ibu. Ya, 3 tahun makan dedaunan dan juga apa seadanya aja. Kenapa? Karena diasingkan dan diboikot oleh seluruh penduduk Mekah. Tidak ada yang boleh bermuamalah dengan siapa? Dengan Muhammad dan Bani Hashim. Ya, kalau mereka tidak mau berhenti dari dakwanya. Ternyata manusia terbaik yang mulia yang pernah hidup di muka bumi ini pernah hanya makan daun saja, Ibu, untuk mengganjal lapar yang ada pada perutnya, ya, untuk agar Islam ini bagaimana tersebar nanti
sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Ya, shollu ala Nabi, banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi SAW, karena ini adalah hari Jumat, ya, hari yang penuh dengan keberkahan. Ya, kita salah satu disunnahkan adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, ini yang bisa kita sampaikan ibu-ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada satu pertanyaan lah kita ini, atau tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya, Ibu ya. Ya, Ustaz. Insya Allah pekan depan kita masuk pada pemboikotan menyeluruh kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim, ya, di kota Mekah. Masya Allah. Jadi sudah sampai halaman ke 144 ini. Masya Allah. Baik Ibu ya, cukup ya. Ya, Ustaz. Terima kasih Pak Baik, Ustadz. Terima kita- kasih. Ya, terima kasih semuanya ya Alhamdulillah. kehadirannya, dan Terima Masya kasih Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Istiqomah mengikuti terus tiap Jumat, Ustaz. Amin, Allahumma amin. Yang penting suara saya jelas Ibu ya. Jelas. Jelas Ustadz. Masya Allah. Ini tadi Assalamualaikum ada, warahmatullahi ya, banyak, berapa tadi Terima pesertanya? kasih Ustadz, izin live. Ya, terima kasih Ibu Assalamualaikum. ya semuanya ya. Kita tutup ya. Ya, Ya. Ustaz. Subhanakallah Izin wa bihamdika, dapat. asyhadu an la ilaha illa anta, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Makasih Ustaz. Makasih ibu-ibu soleha semua. Ya, Mohon maaf Amin.